Sekarang orang mulai lihat kontrol negara harus masuk. Makanya state intervention itu muncul bahkan di US sekarang. Tuh dia bilang, maaf Pak, saya nggak ngurus investasi lagi. Saya sekarang kepala pemakaman. Karena dia juga ada rotasi kerjaan. Sekedar reshuffle kawan. Dia kan mau bikin baterai, tergantung dari litium. Kalau harga litiumnya udah kemahalan, pasti akan ada substitusinya, nggak tahu berapa lama. Iya. Nah, kalau itu kemudian muncul, maka orang nggak beli lagi nih. Gantiin produk itu. Iya. Karena kan harganya mahal sekali. Siapa sih yang nggak mau Betul. kemudian bikin? Iya. Ini soal negara maju nih Bang. Nah, apakah dengan regulasi ya, debirokratisasi gitu kan? Kalau kita lihat paradigma pembangunannya Pak Jokowi itu bagi saya tuh ngelihat ada 3 hal utama. Pertama itu soal bangun infrastruktur, yang kedua itu debirokratisasi gitu. Yang ketiga law enforcement. Walaupun banyak kritik di yang ketiga, tapi sebenarnya walaupun rendah soal law enforcement ini, kritiknya banyak soal law enforcement, ya ini nggak mungkin akan dilepaskan oleh Pak Jokowi juga, saya yakin, karena kalau law enforcementnya bermasalah pasti investment juga nggak masuk gitu kan. Paradigmanya itulah ya yang kita lihat gitu. Nah, apakah di negara-negara maju sekarang paradigma pembangunan ini juga menjadi tren atau mereka punya pendekatan yang berbeda juga? Ini soal lompatan Indonesia, jangan-jangan yang dilakukan Pak Jokowi lewat Omnibus Law ini itu tren yang sudah ditinggalkan, atau tren 5 tahun atau 10 tahun yang lalu negara-negara maju. Ya menjadi negara maju. Misalnya Pak Jokowi selalu jelasin 13 tahun nih momentum utama. Kalau 10 tahun hilang kita salah pilih pemimpin, maka 3 tahunnya ini akan gagal. Banyak. Makanya pilih pemimpin yang berani. Iya. Yang berani. Ya 3 kali. Yang berani. Kalau gagal gitu kan, ya udah kita akan seperti banyak negara di Amerika Latin. Kalau berhasil kita bisa jadi kayak Korea Selatan gitu, kata Pak Jokowi berkali-kali. Jadi ini salah satu formula nggak dalam menjawab tadi tantangan 13 tahun critical juncture ini Bang? Untuk fair ya, untuk adil. Sebetulnya isu mengenai ini itu dari zaman Pak Harto udah ada. Pak Harto yang otoriter? Ya, pertama kali yang gebukin abang dulu. Kata deregulasi, debirokratisasi itu munculnya di tahun 80-an kan? Ya. Ketika negara sangat birokratik. Sangat birokratik. Oh iya. Gue kasih contoh, ini nggak mungkin terjadi sekarang. Tahun 86, Bea Cukai itu dianggap sebagai institusi yang sangat korup. Ini Opung Panda punya cerita juga nih. 86 sangat korup. Waktu itu Menko ya. Pak Sumarlin, Menteri Keuangan. Menteri Keuangannya Sumarlin kalau nggak salah, Menkonya Ali Wardana. Gue dengar cerita ini dari Pak Ali, dia cerita soalnya. Jadi pada waktu itu karena dianggap sangat korup, nggak ada lagi yang bisa dilakuin kecuali dirumahkan aja. Udah frustasi itu. Udah frustrasi. Ya, jadi datang ke presiden, cerita Pak Ali ya, presiden dukung sehingga waktu itu bea cukai dirumahkan. Diganti sistemnya dengan yang disebut sebagai pre-shipment inspection. Jadi kalau barang mau masuk Indonesia itu diperiksaannya bukan di pelabuhan sini, tapi ketika berangkat di negara asal. Itu dilakukan oleh SGS, surveillance dari Swiss. Ya, sehingga proses dari barang segala macam itu gampang. Jadi kalau datang ke sini di Cengkareng itu nggak ada lagi diperiksa-periksa segala macam. Nah, poin gue adalah kenapa waktu itu Ali Wardana datang dengan ide seperti itu? Karena waktu itu bureaucratic hurdles-nya udah keterlaluan dan korup. Jadi tentu di dalam negara yang demokratik sekarang nggak mungkin bisa dilakuin itu. Kalau misalnya diganti asing sekarang, diganti SGS, udah rame. Yang itu hanya bisa dilakukan tadi gue bilang di zaman Pak Harto. Tapi ide seperti itu sebetulnya bahkan Pak Ali untuk reform dari custom itu mulai tahun 71. Jadi sebetulnya ini nggak ada hal yang baru di dalam soal
ide dari omnibus. Isunya itu selalu di dalam eksekusi. Hmm. Selalu dalam eksekusi. Ide besarnya ada, eksekusinya ada. Makanya yang harus dilihatin tuh adalah PP-nya. Nanti jangan-jangan kementeriannya dia nggak mau hilang powernya, dia bikin lagi tuh peraturan. Iya. Tetap aja harus minta izinnya ke dia. Itu yang harus Di-intercept dilihatin. memang. Kalau Waktu itu, enggak, iya. Bang, waktu itu SGS perform nggak? perform. Iya. Ya. Tapi kan Berapa tahun tuh, Bang? sampai tahun lupa 91 90 ya. Iya. Perform itu. Tapi kan masa yang milikin asing, ya kan? Orang kan Custom melihatnya kita begitu asing gitu. Gimana bea cukai ya, Bos? Iya, bea cukainya itu Iya. waktu itu zaman itu di SGS jadi Precision Inspection. Lama-lama government kita McKinsey aja kali Iya. ya. Kan itu buat Atau negara BCG. yang sovereign kan nggak bisa dong. Makanya kalau di zaman yang demokratik kayak gini nggak bisa. Kita tuh sampai berimajinasi liar, Bang. Jangan-jangan kalau Belanda nggak angkat kaki, Indonesia ini lebih baik. Mungkin kalau Bung Karno ngeliat video-video di parlemen sekarang itu, Bung Karno melihat ketika lagi ingin membacakan proklamasinya, dikasih lihat nih video. Oke, Hatta, kita belakang dulu. Nggak jadi. Mungkin ya. Kita omongin dulu lah sebentar ya. Nih gue dulu sama Belanda. Nikah. Coba kita duduk dulu. Mungkin. Ini imajinasi liar yang belum tentu, jangan dihakimi kami ya. Kami juga imajinasi nggak boleh dihakimi. Emang cari perkara dia mesti dikit sama hari. Tapi berarti langkah ini memang syarat untuk menjadi negara maju ya, Bang. Dalam Betul. artian Cuman gue punya penyederhanaannya. catatan untuk ini ya. Bahaya juga kalau larinya itu kepada developmentalism. Apa tuh developmentalism? Semuanya dijustifikasi atas nama pembangunan. Karena itu yang juga dilakukan Pak Harto. oleh Pak Harto pada waktu itu. Jadi atas nama apa aja, Kedung Ombo, Iya. apapun atas nama pembangunan, ya. Makanya kita kenal tuh sesuatu yang masih eksis karena belum digilas roda pembangunan kan. Karena itu kalau rumah digusur segala macam. Nah, ini jadi harus ada check and balance-nya juga. Makanya Sen, Ya, gue bukan mau bilang nih Amartya Sen nih. Sen. berarti. Amartya Sen itu bilang di dalam pembangunan itu dimensinya nggak bisa hanya fokus pada ekonomi dan tadi soal investasi aja, tetapi dia juga harus kasih ruang untuk kebebasan. Ini yang gue kaget ya baca Sen ini. Itu Sultan Syahrir nulis itu di tahun 45 di perjuangan kita. Dia bilang bahwa kemerdekaan itu bukan tujuan akhir. Tapi yang dia bilang adalah bahwa tujuan akhir itu adalah membuka ruang bagi rakyat untuk merealisasikan dirinya dan memunculkan bakatnya dengan bebas tanpa halangan. Jadi beyond itu. Itu yang oleh Sen dibilang ini unsur dari freedom itu jadi sangat penting. Kenapa ini jadi gua cerita lanjut ya. Kenapa ini jadi sangat penting? Karena begini, nilai dari orang itu sebetulnya bisa dinilai kalau dia itu punya martabat, ya being, dan dia bisa melakukan sesuatu yaitu yang namanya doing. Jadi kemampuan kita untuk bisa bermartabat, being, dan kemudian melakukan sesuatu itu kalau kita punya akses, punya ruang untuk melakukan itu. Jadi misalnya gini ya, ini contoh yang sederhana supaya gampang ya. Orang puasa, ya. Orang puasa itu antara yang puasa dengan yang lapar, secara gizi nggak ada bedanya. Tapi ada beda yang besar dari segi ruang kapabilitas karena orang yang puasa itu memilih untuk lapar. Dia sebetulnya punya ruang untuk makan, tapi dia memilih untuk lapar. Sedangkan mereka yang starving atau kelaparan, itu dia dalam posisi memang tidak punya pilihan kecuali lapar. Posisi dari orang yang puasa, walaupun secara gizinya sama, itu lebih kuat dibandingkan dengan mereka yang lapar. Jadi kalau mau ngukur seseorang itu mampu atau enggak, bukan dari jenis apakah dia makan atau enggak makan, tapi apakah dia punya kemampuan untuk bisa makan. Jadi kalau mau ngukur dari dimensi pembangunan, bukan hanya dilihat dia punya barang atau enggak, dia bisa nggak punya aktivitas yang memungkinkan dia punya barang itu. Oh, akses ya Bang. Akses. Makanya isu dari freedom itu penting. Karena freedom dan demokrasi Akan memberikan memungkinkan akses. orang untuk
Nah ini yang mesti dijaga juga check and balance-nya. Jadi sebetulnya kalau misalnya ada protes, ada apa, itu sesuatu yang wajar aja gitu. Karena mustahil ya negara memberikan dan membagikan akses itu satu persatu memilih gitu ya. Ya. Untuk mereka tanpa, iya kan? Pasti Betul. akan ada celah, akan ada preferensi yang lebih, ada yang kekurangan gitu-gitu Bang. Betul. Makanya persoalan di dalam pengelolaan development itu adalah demokrasi itu mungkin menyebalkan, tapi dia adalah sesuatu yang memang harus dikelola. Oke. Kita nggak bisa nggak sabar kemudian orang nggak boleh ngomong atau apa, nggak bisa. Itu adalah suatu proses. Ini gue cerita dulu ya, waktu gue harus naikin BBM. Gue naikin BBM 2013 45%, bayangin. Habis itu 1 bulan gue berhenti baca koran sama nonton TV karena semua ngata-ngatain gue. Ya. Oh jadi abang. Oh, abang yang di demo Mama Sinton. Apa? Yang di demo Mama Sinton tuh. Enggak, 2013. Oh, Bos. itu belum. Di demo Valdo Maldini nih bos. Oh iya. Anda Valdo nih anak UI nih, demo senior Anda nih. Nggak jelas Kalau memang. keriting Anda. Jadi waktu itu misalnya naikin BBM, ya itu prosesnya nggak sederhana. Satu, kabinet mesti yakin. Setelah itu presiden mesti support. Kalau presiden mesti support, parlemen mesti support. Iya. Parlemen support itu prosesnya lama sampai ke paripurna tuh sampai wah voting mau ada APBN tandingan segala macam, ada buku putih macam-macam waktu Iya, itu. buku Ingat kan? iya betul Ya. betul. Costly juga dong. Nah, terus udah gitu, udah selesai, itu juga mesti ngomong sama masyarakat, jelasin. Itu bedanya di dalam sistem yang otoriter, itu proses itu nggak ada. Lo mau terima nggak? Kalau nggak gue tangkap aja. Itu yang Sen bilang itu, kalau itu yang dilakukan itu juga. Jadi kalau menurut saya sebetulnya reaksi atau resistensi yang muncul itu sesuatu yang wajar dan itu yang harus di-incorporate. Makanya ketika omnibus itu dimunculkan, ada protes dan MK mintanya itu yang disebut sebagai meaningful participation kan. Ya, gue bukan orang legal tetapi itu sangat masuk akal. Oke. Abang melakukan apa yang disarankan Pak JK nggak waktu itu Bang? Apa itu? Menaikkan harga BBM di bulan puasa. Karena kata Pak JK gini, gimana nih? Jadi menaikkan BBM Ya. gampang saja. Jadi kalau mau menaikkan BBM itu saya punya cara. Naikkan di bulan puasa. Nanti kan kalau dia demo capek siang-siang haus dia katanya. Paling demo jam 4 sudah habis. Sudahlah, itu percaya sama saya. Timing dan momentum itu penting. Kata Pak JK gitu. Abang nggak bulan puasa sih waktu itu. Jadi Iya. iya harusnya bulan puasa Pas Bang. penerimaan maba kali. Pas lagi semangat kawan-kawan ya. Satu-satunya BEM yang mendukung keputusan itu BEM FEUI. Bukan karena Kolaborator mahasiswa gue. Anda semua ya. Bukan karena mahasiswa gue, karena JS mereka Hairen ngerti ini itu tadi. bahwa BBM itu subsidinya dinikmati sama kelas menengah atas. Betul. Iya. Abang kan cerita kan di UI yang penikmat, Bang Dede pernah cerita, gue tuh merasa nggak adil juga kata dia sebagai anak UI. Gue penerima beasiswa dan gue penerima manfaat dari potongan uang kuliah yang sangat banyak. Iya. Tapi teman-teman gue bawa mobil semua, parkiran di FEU itu penuh kata dia. Coba kasih dulu cerita Bang. Waktu zaman gue kuliah, itu uang kuliahnya 52.000 Per satu semester. Bayangin 52.000. Sementara parkir di Salemba penuh. Lu coba sekarang gini nih, nih bagaimana di dalam education tuh timpang soal ini ya. Untuk bisa masuk sekolah yang baik, ya kan itu harus punya latar belakang pendidikan yang baik. Itu biasanya entah dilakukan dengan, kalau zaman sekarang namanya apa ya, bimbel ya. Ya bimbel ya. Dulunya bimbingan tes. Iya. Itu kan biaya. Iya. Terus kemudian yang masuk di bimbel di UI di mana-mana itu dituntut misalnya bahasa Inggrisnya bagus. Bahasa Inggris bagus itu banyak yang anak diplomat. Iya. Atau di rumahnya waktu itu ada parabola. Dia bisa langganan majalah Time di Ekonomis. Coba kalau orang dari Siantar sana, dari Sipirok, Bukit Tinggi aja Bang, Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, Ya. itu chance-nya untuk masuk, probabilitasnya nggak besar. Itu yang menyebabkan di banyak sekolah top school di seluruh dunia itu
Yang masuk adalah mereka yang datang dari keluarga yang kaya, Yang punya akses tadi yang kepada punya akses. semua Coba informasi. bayangin, dia English for SLTA bukunya. Itu seluruh Indonesia pakai waktu itu, English for SLTA. Tapi mereka yang di Bukit Tinggi suruh compete dengan anak-anak sekolah Katolik di Jakarta. Yang dia kemungkinan bisa libur, dia interaksi dalam bahasa Inggris. Kalau compete ada yang luar biasa, yang outlier bisa masuk, tapi porsinya nggak akan bisa besar. Iya. Nah, ini disubsidi. Semuanya GBU ya. Nah, kan iya, 52.000 kan, gue bayar. Waktu itu Anak kayak menteng dia, Iya, Bos. iya, di FPUI tempat parkir penuh. Gue bilang ini nggak bener nih, bener. Ya. Jadi itu yang menurut gue itu memang. Jadi kalau mau lakuin subsidi harus cross subsidi karena di universitas itu bisa. Kenapa? Karena kita tahu itu by name, by address juga socio-economic condition-nya. Siapa yang harus bayar mahal, siapa yang enggak. Tapi gitu. tentu repot Ya, itu proses Bang. itu Bang. Ya kan? Sebetulnya Capek nggak juga. Capek juga kan. Abang kan di satu-satu. FE Bang. Iya. Coba abang ke FMIPA, musolanya yang penuh. Kan Lu kalau minta request ini dihapus tadi boleh loh. Kan nggak salah Enggak, karena Bang Dede salah satu. Iya, karena Iya jadi kan? beribadah Betul. orang di di MIPA. Dulu Soal ini, Bang, global uncertainty hari ini, misalnya perang. perang Rusia Ukraina, terus kemarin Pak Menhan Prabowo bicara soal referendum Ukraina gitu misalnya. Nah, kita ngelihat apakah dulu kan perang ini kan juga sering terjadi. Kita pernah perang dunia, pernah 1-2 yang lebih skalanya mungkin lebih besar daripada Rusia Ukraina. Nah, gimana sih negara atau institusi pemerintahan dan ekonomi ini yang mengelola ekonomi itu mampu untuk recover tuh gimana sih Bang biasanya dari Bang? recover dari perang. Iya, maksudnya. dalam situasi perang itu. Dan Bang. waktu itu misalnya Bang, Perang Dunia Kedua itu kan didahului oleh depresi besar di Amerika kan. Iya. Prakondisinya itu kalau nggak apakah ada relasinya atau enggak segala macam. Oke. Ini jauh lebih complicated sekarang ya. Karena gini. Sebelum terjadi geopolitical tension Rusia dengan Ukraine, perang di invasi Rusia di Ukraina, itu ada pandemi. Ya, ada pandemi. Pandemi ini mengajarkan banyak negara bahwa kalau dalam krisis you are on your own. Inward looking maksudnya. Gua kasih contoh. Pada waktu ada pandemi, dibikinlah vaksin. Oke? Dibikin vaksin, tiap negara itu memprioritaskan penduduknya untuk dapat vaksin. Masuk akal dong. Padahal pandemi itu nggak akan bisa selesai kalau nggak diselesaikan cross border. Kalau satu negara aja orangnya bebas, terus kemudian dia nggak bisa pergi ke negara lain kan? Ya. Ya karena kalau di negara lain belum bebas Tertular. akan tertular lagi. Jadi ini harus diselesaikan secara global. Tetapi dalam praktek mana ada negara yang bilang oke deh vaksin kita kirim ke negara lain. Dia akan lakukan itu kalau vaksin di negaranya udah terpenuhi. Ingat nggak India pada waktu itu kemudian melakukan pelarangan ekspor untuk memastikan. Jadi ini yang di dalam ekonomi disebut sebagai prisoner's dilemma. Walaupun kita tahu Game teori ya. ya game teori. Ya. Walaupun kita tahu solusi terbaik itu adalah kerjasama. Tapi karena kebutuhan jangka pendek, kita nggak mau kerjasama, kita fokus aja pada kepentingan kita pribadi. Nah, dari pelajaran ini kemudian setiap negara bilang, kalau krisis lo nggak bisa berharap sama negara lain. Itu yang gue sebut sebagai you are on your own. Kemudian yang kedua, dari pandemi orang belajar. Tadinya itu production base, basisnya di Cina. Begitu Wuhan kena, dia nggak bisa kirim barang. Akibatnya chipnya, intermediate inputs-nya nggak bisa dikirim. Negara lain kolaps gara-gara Cina kena pandemi. Karena cuma di Cina aja. Cuma di Cina. Satu-satunya andalan ya. Ya, jadi tadinya bisnis itu berpikirnya disebutnya metodenya tuh just in time supaya nggak
supaya efisien. Ya. Kita nggak mau pegang stok banyak-banyak. Jadi betul-betul stoknya sesuai dengan kebutuhan yang disebut just in time. Sekarang itu berubah konsepnya dari just in time kepada just in case. Ya, kita Keren. kalau satu hari ya ada apa tiba-tiba kejadian, ya kita kan nggak bisa, ya kan? Jadi kita harus punya stok lebih. Nah, ini kemudian membuat negara-negara bilang, ini interdependence bahaya banget nih. Mulailah argumen economic security dimunculkan. Oh, artinya banyak-banyakan nyetok barang gitu Bang ya. Nyetok barang. Karena just in case Just tadi in ya. case ada perlu apa. Kemudian juga kita nggak bisa tergantung pada negara lain. Datanglah perang Rusia-Ukraine. Rusia adalah supplier paling besar untuk gas ke Eropa. Apa yang dia lakuin? Dia ngaku bahwa pipanya rusak. Ketika pipanya rusak, dia berhenti supply gas ke Jerman. Itu winter. Bayangin itu kalau gas nggak ada di Jerman. Ya, Jerman dan negara Eropa kemudian belajar. Nggak bisa nih tergantung dengan begini. Maka secara ekonomi terjadi yang disebut sebagai pushback dari globalization sekarang. Bahkan Amerika sekarang udah mulai bilang, kalau bisa ini domestik, makanya ada yang namanya Inflation Reduction Act, IRA. Iya. Dia kasih subsidi untuk mobil listriknya, untuk teknologi, untuk segala macam. Jadi perang dan pandemi yang terjadi itu kemudian mengubah pandangan orang mengenai globalisasi. Jadi ini sekarang sudah mulai terjadi fragmentasi. Iya. Ya, tentu nggak bisa sepenuhnya lepas karena interdependensinya udah begitu tinggi. Tapi gejala itu mulai muncul sekarang, pushback terhadap globalization. Bahkan di negara-negara promotor globalisasi itu sendiri Nah, Bang ya. Di dalam promotor globalisasi, di tengah situasi seperti ini, to make things worse, ada lagi persaingan antara Cina dengan Amerika. Mereka masuk di dalam teknonasionalisme. Teknonasionalisme ini bukan soal kompetisi bisnis antara Huawei dengan produknya Amerika, tetapi ada soal yang filosofis. Misalnya gini, Amerika bilang kalau ini lepas bener atau enggak ya, di dalam produknya nanti kalau di situ ada surveillance, itu kan soal privacy di Amerika, nggak bisa, itu soal ideologi, ya. Kemudian yang berkaitan dengan misalnya censorship, itu nggak bisa mereka terima gitu. Jadi isunya itu beyond ekonomi. Dia kemudian membuat ini yang terus terang gue khawatir, akan ada sistem jadi yang disebut sebagai two internet of things. Dua internet, yang Cina sama yang US. Terus gimana nanti connect-nya nih? Di dalam uang juga sama. Rusia sekarang disanksi sama Amerika. Dia nggak bisa pakai US dollar. Dia masuk kepada renminbi. Cina sekarang mulai dengan BRICS, dengan Saudi Arabia, dengan macam-macam dia. Skenario mudah-mudahan nggak kejadian. Pakai renminbi juga. Skenario paling buruk adalah kalau misalnya Cina menyerang Taiwan, Amerika kasih sanksi, dia nggak boleh pakai US dollar, maka akan ada dua arsitektur keuangan global. Itu adalah yang Cina sistem dengan yang US sistem. Which is seperti yang sebenarnya cita-cita yang mereka inginkan dengan mendirikan BRICS itu kan. Betul. Ada saingan kompetitor dari global economic system. Cuman jangan lupa, Dit, ini balik ke yang disebut sebagai double coincidence of wants. Jadi ceritanya tuh begini. Zaman dulu, zaman barter, itu kalau kita punya beras, kita butuh daging, kita mesti nyari orang. Siapa yang mau beras dan mau nuker dengan daging, itu nggak gampang nyarinya. Makanya diciptakan uang. Oh iya. Ya itu yang gue bilang sama sulitnya kayak nyari pacar, karena harus ada double coincidence of wants. Ya, makanya diciptain uang. Karena uang, kalau ada uang satu satuan, kita nggak perlu kemudian nukerin barang yang kita mau jual dengan yang kita butuh. Gitu. Jadi bayangin kalau nanti ada sistem Cina dengan sistem dolar. Gimana kemudian interaksinya di antara kedua? Itu globalnya akan pecah. Jadi efek dari geopolitik ini itu implikasi ekonominya besar banget. Gila ya. Dan ada kecenderungan Bang. Oke, dari segi inflasi tadi tuh exchange rate-nya juga akan problem. Mereka negara-negara ini gejala proteksionismenya makin tinggi nggak Bang ke depan Bang? Mulai. Dan apa yang Bang Dede lihat gitu, termasuk mungkin Indonesia sendiri dalam menghadapi dan menerima gejala ini gitu. Semua negara sekarang, makanya itu yang disebut sebagai pushback globalization. Amerika
Itu Yang paling ekstrim apa bang? Yang paling ekstrim? hampir semua negara sekarang naikin proteksinya. Karena alasannya adalah economic security tadi. Negara-negara seperti Singapura itu susah dong. Ya, Dia nggak negara- punya. Betul. Negara-negara seperti Singapura itu akan ngalamin kesulitan. Dan sekarang ini yang juga repot nih. Amerika misalnya mengeluarkan yang disebut sebagai Inflation Reduction Act. Jadi tujuannya supaya industri itu balik ke Amerika. Chipnya, teknologinya dia subsidi gede-gedean. Electric vehicles, mobil listrik disubsidi gede-gedean. Jerman bahkan kasih advance cash, dikasih uang muka kalau beli EV segala macam. Masalahnya Indonesia itu nggak bisa compete sama Amerika sama Jerman. Kenapa? Duitnya nggak sebanyak mereka. Lo kalau masih kasih subsidi seberapa banyak? Iya. Ya kan? Kalau ini situasi ini terus berlangsung, kita mengalami yang disebut sebagai race to the bottom. Jadi kompetisi untuk menuju ke bawah. Makanya return dari industrial policy itu akan bahaya. Gitu. Oke, dan kita sudah mengarah kepada gini. Kita kecenderungannya ikut dalam langgam ini nggak bang? Karena nggak terhindarkan. Misalnya kita nggak kasih insentif. Semua Untuk negara listrik. kasih insentif. Investornya nggak mau masuk. Masalahnya kalau kita kasih insentif, berapa duit lo? Amerika itu bisa cetak uang. Dia punya konsep yang disebut sebagai exorbitant privilege. Exorbitant privilege itu gini, mereka bisa cetak uang karena di seluruh dunia orang mau terima dolar. Dimanapun di seluruh dunia mau kasih tip sama orang itu bisa pakai US dollar. Kalau mata uang dari negara mana dibawa ke Amerika, dia nggak dikenal, nggak diterima, itu diterima cuma sebagai kertas. Itu hanya Amerika yang bisa punya. Mereka bisa cetak uang sebanyak mungkin, yang lain nggak bisa. Iya. Nah ini yang kemudian jadi persoalan gitu, karena tiap negara akhirnya di saat dunia butuh cooperation, yang terjadi justru fragmentasi dari global integrasi global. Ya, dan nyetok barang Betul. sebanyak-banyak, kita masuk nyetok dolar apa segala macam. DHE kemarin sukses nggak bang? Devisa hasil ekspor yang kemudian Ini kan baru kalau nggak salah PP-nya lagi disiapin deh. Nanti kita Oh mesti jadi tunggu. emang lagi di aturan ini ya. Gitu. Nah ini juga bang, isu hilirisasi Nah, ini juga. gua nanya nih. Nah, juga Termasuk pertarungan dengan WTO, WTO itu ya. kan. Kita konfirmasi pidatonya presiden sangat ekonomi geopolitik semua nih Iya, kan. iya. Nah ini WTO soal sanksi di blok sama Eropa segala Iya, macam. soal nikel, dan kita akan melantik kata presiden tidak hanya nikel, ke depan bauksit, ke depan lagi mungkin tembaga, Iya, mungkin itu timah. bagian dari skenario economic security Iya. atau gimana sih, Bang? Langgam tadi nggak, bagian dari langgam tadi nggak bang? Bagian dari itu, karena satu mesti memastikan yang disebut sebagai economic security-nya, dan juga selain itu juga ada soal proses karena dianggap sebagai value added. Ini kan ini balik lagi ya. Ide dari downstreaming itu sebetulnya balik di 2014. Jadi pada waktu itu dilakukan dengan export tax. Ya, kita lakukan export tax. Sekarang itu dilakukan dalam bentuk export ban. Nah, ini di dalam jangka pendek ekspor kita naik tajam. Makanya kita sekarang punya transaksi berjalan itu surplus. Ya, orang kemudian memuji Indonesia. Jadi ini policy yang dianggap Iya. benar dengan ini. Untuk kali pertama neraca perdagangan kita, Ya, buku kita bagus nih bang, ya kan? Bukunya bagus. Biru. Biru selama sekian puluh bulan. Iya. Yang mesti diperhatiin itu satu. Kalau dia lakukan export ban, dia akan efektif dalam jangka pendek. Tapi nggak bisa selamanya. Kenapa? Karena begini. Kalau misalnya itu dilarang, maka harganya akan tinggi. Oke. Kalau supply-nya nggak ada, kan harganya naik. Ya. Ingat pada waktu Arab melakukan embargo minyak tahun 70-an. Wah, mantap Pak Ibnu Sutowo waktu itu ya. Nah, harganya naik tajam, Booming. tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah muncul renewable energy. Oh iya. Energi iya. terbarukan. Karena kalau harga minyak menjadi sangat mahal, Iya, maka betul. orang akan cari substitusinya. cari exit ya. Iya. Pasti. Iya. Ingat waktu itu harga karet mahal. Muncul yang namanya synthetic rubber. Karet sintetis. Iya, pasti ada inovasi Pasti untuk ada. mengatasi itu bang ya. Kenapa? Inovasi itu bisa dibiayai gara-gara
harga yang di barang yang dilarang itu tinggi sekali. Nah, kalau kemudian dia muncul substitusinya, ini nggak relevan lagi produk ini. Oh. Jadi kita misalnya ya mau bikin baterai, tergantung dari litium. Kalau harga litiumnya udah kemahalan, pasti akan ada substitusinya, nggak tahu berapa lama. Iya. Nah, kalau itu kemudian muncul, maka orang nggak beli lagi nih. Oh. Makanya, jadi menurut- kedikdayaan nikel kita jadi nggak punya nilai gitu ya. makanya caranya adalah kalau kita menerapkan ini benar, tetapi itu harus dikombinasi dengan kebijakan untuk kompetitif. Jadi nggak bisa selamanya ini seperti ini, harus kompetitif supaya satu hari kita cukup. Makanya itu harus di backup oleh industrialisasinya, nggak bisa hanya dengan pelarangan itu. Kita harus bagian dari global supply chain gitu. Kalau enggak nanti satu hari itu akan ada inovasi untuk Menggantikan gantiin itu. produk apapun. Itu terjadi pada waktu Arab bikin embargo minyak, muncul yang namanya shale gas, Shale gas ya. renewable energy. Pada waktu karet harganya tinggi, ada karet Iya. sintetis, pasti ada. Pasti Minyak ada. apa shale gas tuh apa istilahnya minyak pijar ya Bang? Minyak. Itu loh yang Apa? yang ditembak. Iya tuh apa gitu. sih istilahnya ada Ini tuh. kayak Portugis berlayar ke Bandanera nyari pala, ketika itu pala naik mahal, ditemukan kulkas kan, jadi nggak pakai pala lagi orang Iya, kan. sekarang Banda jadi nggak relevan gitu kan. Iya benar. Oke. Jadi hilirisasi ini betul, tapi dia harus dikombin oleh kebijakan untuk menjamin kompetitif. Makanya pada waktu 2014 ini kan kebijakan ini mulai dari 2014. Pada waktu itu harus bikin smelter. Kita waktu itu bikin dengan export tax karena idenya nanti makin lama makin turun. Oke. Jadi kalau udah dibangun, dia makin turun supaya industrinya itu bisa kompetitif ada dengan insentif global. di situ ya Bang ya. Betul, dia Jadi- supaya bisa terbiasa kompetisi dengan global. Karena kalau enggak, resikonya adalah satu hari itu akan muncul inovasi untuk nggantiin produk itu. Iya. Karena kan harganya mahal sekali. Siapa sih yang nggak mau Betul. kemudian bikin Iya. substitute? Buat apa orang sekolah di MIT segala macam Betul. kan profesor doktor ini kalau nggak bisa menemukan. Contoh yang gampang di Dubai deh, Hmm. ya dia nggak punya ini yang ijo-ijo rumput kan. Iya. Mm-mm. Tapi kalau duitnya banyak, dia bisa bikin tuh. Orang Iya. World Cup aja dia bisa bikin di sana. Di Gitu. Qatar. Iya. Iya. Di Qatar. Di Israel juga kan pertaniannya Betul. bagus Bang, daerah Gersang kan. Betul. Tapi Iya, ditolak iya. kemarin masuk. Jangan Bang, hati-hati Bang. Nah, Bang, ini juga nih. Artinya situasi ekonomi yang economic security kayak begini, gimana sih kita melihat perubahan perilaku dalam berdemokrasi gitu, Bang? Apakah ada sesuatu yang betul-betul transformatif nggak gitu? Atau orang cenderung suka kembali kepada otoritarian gitu. Iya, Yang lebih backsliding otoritatif. gitu, iya. Erdogan menang, Putin menang. Orang-orang yang punya rekam jejak dalam otoritarian itu punya tempat justru malah. Nah, ini persis gejala ini. Kenapa? Karena di dalam sistem di dalam kondisi seperti ini, itu negara yang punya kontrol bisa lebih dominan. Autokrasi gitu. Ya. Contohnya kemarin misalnya Vietnam. Ya, di dalam kompetisi ini Vietnam banyak investasi masuk ke sana karena dia bisa atur semuanya. Katanya salah satu yang mendapatkan berkah dari perang dagang Betul. Amerika Karena pindah dari Tiongkok Cina, tuh ke Vietnam Bang ya. Ya, relokasi dari Cina. Kita enggak ke ya Vietnam. waktu itu ya. Kita masuk tapi nggak sebanyak Vietnam. Oke. Ya, Vietnam misalnya. Kemudian orang mulai lihat, tetapi ini nggak unik hanya di negara-negara otoriter. Sekarang orang mulai lihat kontrol negara harus masuk, makanya state intervention itu muncul bahkan di US sekarang. Tadi Abang bilang subsidi Ya, macam-macam itu. Kan. Subsidi, green climate, lihat kebijakan Biden itu intervensinya bergeser dari yang tadinya pro market, Iya. ya. After all, we are all Keynesian now. Ya, sekarang itu semua kebijakan itu istilahnya intervensi negara. Jadi juga ada pergeseran pendulumnya ya kepada peran negara yang lebih besar. Oke. Ini persis ini gejala yang terjadi di banyak negara. Bahkan di negara-negara super demokratis misalnya gitu Ya. ya.
betul. Super lagi. Yang itu yang lebay. yang dianggap sebagai negara yang quote unquote tuh pro pasar lah. Iya, iya. Sekarang intervensinya itu udah mulai banyak gitu. Bahkan di Amerika Serikat sendiri. Iya, dan ekonom pro pasar gimana membenarkan praktek Situasi. ini, Bang? Sekarang makanya kita nggak banyak lagi dengar misalnya ekonom dari University of Chicago. Semua makanya tadi saya sebut after all ujungnya semua orang itu menjadi Keynesian setelah pandemi. Friedmanian lagi Ya, apa betul. lagi di ruang belakang aja dulu Betul. ya kan, masak aja. Ini kan soal pendulum aja. Iya, iya. Ya, dulu di tahun 80 sampai 2008 itu intervensi negara di kebelakangin, yang muncul adalah Keynes belakang, Keynes Ya, di belakang. betul. Nah, berarti itu juga kaitannya dengan muncul konsep-konsep kayak universal basic income gitu, Exactly. gitu ya Bang ya? Exactly. Makanya Oh. menuju kepada welfare. Ya, Oh, UBI itu kan UBI. state ini ya, Iya. state intervention lah intinya ya. bahkan sekarang IMF aja tidak menabuhkan lagi yang namanya capital control. Jadi even Bretton Woods Institution itu bergeser. Menyesuaikan gejala ini, Betul. Bang ya. Karena fenomenanya itu akan peran dari apa ya? Peran dari peraturan Iya, iya, iya. itu nggak apa namanya nggak bukan sesuatu yang ganjil diterima. Misalnya kita bikin DHE nih, hampir nggak ada resisten. Coba dengar resistensi dari Bretton Woods Institution. Iya. Itu kan sebetulnya adalah capital control kan. Iya, iya, iya. Lu harus tukar pakai rupiah Ya, kan. betul. Lu harus bawa rupiah lo ke sini nih. Nggak, sebetulnya bukan bawa rupiah ke sini. Maksudnya Bawa pulang uangnya ke sini. Iya, Boleh iya, taruh iya. dalam dolar gitu. Oh, gitu. Jangan di sana gitu, Jangan di di sini sana. gitu. Oh, gitu, Bang. Berarti ini ke konteks politik dikit Ya, ya, ya. Bang ya. Kemarin tuh kan sempat salah satu bakal calon presiden Pak Anies Baswedan mengkritik pemerintahan Jokowi itu melucuti dalam tanda kutip wewenang pemerintah daerah, dan itu banyak yang diambil alih sama pusat gitu. Resentralisasi lah. Resentralisasi. Berarti ini dalam rangka capital control dan juga economic security perspektif. Berarti ini Iya. Pak Jokowi langgam global ini, lagi Bang. ngikutin tren global ya, berarti Iya. ya, Bang ya. Sebetulnya bukan dalam kaitan di dalam langgam global, tetapi itu kaitan mengenai uncertainty. Iya, Ya, karena Betul. di daerah itu ketidakpastiannya tinggi sekali. Kasih contoh gini ya. Uang dari pemerintah pusat ditransfer ke daerah. Terus ekspektasinya dari pemerintah pusat kalau uangnya ditransfer ke daerah dipakai untuk yang produktif dong. Iya. Ya kan? Iya. Masalahnya pemerintah pusat nggak bisa kontrol daerah dong. Kenapa? Karena bupati sama wali kota kan dipilih langsung oleh Iya. apa namanya, Rakyat. pilkada kan. Jadi kan nggak bisa diberhentiin. Legitimasinya kuat. Nah, bayangin dia dapat wortel tapi nggak ada sticknya. Ya kan? Itu kan problemnya dengan makanya pemerintah pusat bilang ini daerah bikin perda sendiri, kita nggak bisa berhentiin. Lo nggak bisa Duit- mukul gua, nggak Ya. bisa mukul gua. Tapi duit gitu. dapat kan? Iya. Ya kan? Jadi itu problemnya. Nah, apa yang terjadi? Ada sebagian di beberapa daerah yang dia takut daripada dia bikin project, duitnya yang dari pemerintah pusat sebagian ditaruh di BPD. Bank Lebih Pembangunan aman. Daerah. Lebih aman. Sama BPD dibeliin bondnya pemerintah, obligasi pemerintah. Jadi duit pemerintah pusat dibeliin obligasi pemerintah, dia dapat interest rate-nya. Ya, terus kemudian bilang, Which ini is kan uang- cerdas secara ekonomi memang Benar. itu. Financial Iya. engineering. Iya, tapi kan tujuannya Financially untuk correct. bangun, untuk bangun. Iya, Makanya supaya uang gelontor ke bawah, Bang ya. betul. Makanya kemudian ini mesti diatur gitu. Jadi hal-hal itu sebetulnya yang di itu problemnya, kalau bahasa kerennya tuh principal agent. Ya. Di mana agentnya bisa disobey prinsipalnya, itu mirip dengan hubungan kita dengan wakil rakyat. Kita kasih kepercayaan, kalau dia udah terpilih emang kita bisa kontrol dia? Nggak bisa. Iya kan? Itu yang disebut sebagai principal agent problem. Principal gitu. agent problem. Kemarin tuh ada bupati yang gadain kantor bupati. Misalnya kayak gitu Tapi kan. Bang Dede lihat gak bahwa circumstances-nya, prakondisinya memang mengharuskan situasi ini seperti itu terjadi. Lah, makanya kemudian Pak Jokowi tadi. Omnibus itu punya, dari perspektif rasional itu punya justifikasi untuk streamline konsistensi di dalam regulasi. Kalau enggak, nih gue cerita ya, Karena ini bisa jadi debat pilpres nih. Iya. Menarik nih Bang, Iya, apa betul. topik ini nih. gue cerita ya. BKPM itu kan nggak ada BKPMD.
Iya. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kita cuma ada di kantor di Gatot Subroto tuh, nggak ada BKPMD. Orang datang ke kantor kita di BKPM, ya, kita kasih izin. Emang dia bisa bikin pabrik? Belum tentu. Kalau pemerintah daerahnya nggak setuju gimana? Dia belum bisa. Masalahnya kan kita malu nih. Investor udah dibawa-bawa ke sini, bilang, wah lo invest di sini, Ya, ini mudah. daerahnya bagus segala macam. Pas sampai sana, tuh dia telepon gue, dia bilang, lo bohong lo, mana ini gue nggak bisa gitu. Jadi untuk mengatasi itu pada waktu zaman itu apa yang gue lakuin? Gue cari daerah-daerah yang reformis supaya nggak malu-maluin. Daerah pun lu pilih ya, Ya. yang bisa diajak Ya. kerjasama barang gitu ya. Misalnya yang pada waktu itu Solo tuh reformis, wali kotanya Jokowi. Surabaya, Bu Risma, Bu Risma. Banteng, Ah, Banteng. Ya, ini apa namanya? Jawa Timur, Pak Dekarwo. Ya, terus ada beberapa daerah lain mesti dicari. Nah, kita akhirnya supaya karena kita nggak punya BKPMD, kan kita nggak bisa tuh mutusin. Jadi hubungannya lewat personal. Astaga. Ya, Informal jadi lagi dong, informal. Ya, informal sama orang yang ngurus sana. Kita ajaklah ke Jakarta, bilangin bahwa ini apa namanya diundang di acara yang namanya daya saing atau Iya, apa apalah. gitu. Semuanya kenal, punya handphone segala macam. Jadi kalau misalnya ada investor kita bilang, oh ini orangnya baik nih. Jadi dia tuh apa reformis lah. Iya. Sampai satu kali kita telepon. Gue telepon tuh dia bilang, maaf Pak, saya nggak ngurus investasi lagi, saya sekarang kepala pemakaman. Kan dia juga ada rotasi kerjaan. Sekedar Kan? reshuffle kawan. Dia kan reshuffle kan. Ya, jadi itu nunjukin gimana dari pusat itu nggak punya kaki di daerah. Dan lu harus mulai dari nol lagi kan? Mulai dari nol lagi. Meyakinkan dia lagi, ngundang lagi ke Jakarta. Emang ente aja yang bisa reshuffle, gue juga bisa. Makanya waktu COVID itu vaksin nggak gampang karena Iya. dari Menteri Kesehatan itu nggak bisa perintah dinkes di daerah. Beda. Oh. Akhirnya dipakai apa? Polisi sama tentara. Iya, Dia paling punya efektif, komando kan. paling efektif. Jadi itu Iya. kira-kira gambarannya gitu. Dan Pak Bahlil udah bisa mengatasi masalah nggak ada BKPMD ini, Bang. Kan Sekarang punya kantor-kantor HIPMI daerah yang bisa dicari. Abang nih bantu lah, tolong bantu abang dulu lah. Dinda, tolong. Dinda. Ah, kau urus di situ dah. Dinda, ini investor baik nih Dinda. Tolonglah bantu abang. Nah, itu cara Pak Bahlil, Pak. Ya kan HIPMI daerah ini berdaya nih. Ini aman kan? Apaan? Aman ya. Kan Ya, gua tadi- kolaborasi. Ya, ini kan konten kerjaan udah selesai. Iya. Ini udah konten kita Iya, ini. Jadi makanya gue ngomong Bos, kalau HIPMI daerah pasti terlalu tinggi. Iya. Ada HMI core ini, Bos. Iya, Iya. cabang-cabang ini kan. ada jangan cabang dulu. Bako Komisaris. dulu, bako dulu. Gua gak ngerti struktur HMI sih ya. Misal itu Pak Bahlil tau. Iya. Dia punya Kaki-kaki. kaki-kaki yang tadi lu kan ngatasinnya dengan itu, Betul, Bang. betul. Itu yang PSI kayak lu ini nggak punya, Bang. Itu urusan Gua bilang, itu yang PSI kayak lu ini nggak punya, Bang. ini dia nih sebenarnya. Iya. Itu urusan negara, Dit. Ngapain pakai HIPMI lu? Enggak, maksudku ini kan cara informal. Kan kita kalau Bang Dede bilang tadi, cara informalnya gue pilih kepala daerah reformis, Iya. gue undang orangnya, diyakinkan. Itu kan capek, Bang. Karena kenapa? Begitu udah yakin, udah komplain, pindah dia ke pemakaman tadi kan, Bos. Tapi kan cara informal itu dipilih gara-gara cara formalnya nggak efektif. Exactly. Harusnya cara formalnya yang dibikin efektif. Makanya cara paling mudah adalah mengembalikan wewenang ke pusat, pusat. sehingga daya apa namanya? Ini lo yang ngomong ya, ntar kalau orang daerah Iya, iya. marah lo. Iya, Pak Anies. Secara Pak Anies tertentu enggak, gitu. Pak Anies bisa ngomong gitu karena Pak Anies enak. Di daerah wali kota dia yang pilih. Iya kan? APBD 80 triliun. Bupati pilih sendiri, camat, lurah, nggak ada pilkadesnya, nggak ada Enggak pilkadanya. ada pilkades, Bos. Iya kan? Itu, Bang. Iya kan? Orang kalau di daerah itu mungkin Dia Bang ngeri. Dede- Dia topik ini ngeri, Bos. Bang Dede pernah dengar juga jokesnya gini. Kalau bupati ngatur kepala desa nggak mau dengar. Wong amplopku lebih gede. Amplop pas pilihan kan dia bagi amplop, satu amplop 500.000, kalau calon bupati kan cuma 200.000 bagi amplop. Amplopku lebih gede kok dia ngatur-ngatur aku.
Dia cuma 500. Money politicsnya. Dipilih langsung kan? Dipilih Jadi langsung. nggak bisa dikontrol. Iya. Dan banyak sekali desa udah pakai e-voting bang. Iya. Lebih maju dari KPU ini bang. Karena nggak ada aturannya, kalau KPU ada aturan. Iya makanya maksudku itu karena Iya. nggak mau juga kali ya. Aduh. Oke. Bang Dede, thank you. Makasih Bang Dede. Sama-sama. Makasih udah mau datang Total Iya. Politik ya kan. Kapan-kapan sama Opung Panda di sini bang. ya. Abang pilihannya cuma 2. Opung Panda apa Rizal Ramli? Sama. Kan karena 2 foto Anda itu ada di lapangan Banteng tuh bang. Kantor di Juanda itu ada. Muka Bang Rizal sebelahnya Bang Dede nih nggak jauh kemudian ya kan. Muka Menteri Keuangan ya kan. Buat Ya coba ya. teman-teman mahasiswa terus bergerak, bantu abang. RR. Oke, sampai Thank you. jumpa lagi. Nah.